Perkenalkan, saya Inaya Masrurah dengan NIM 2207015020064 dari kelas E. Pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu. Awal berdirinya psikologi sebagai ilmu memunculkan beragam reaksi, dan beberapa tahun berikutnya muncul beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi di Eropa maupun di Amerika. Kemudian muncul beberapa tokoh dengan pemikirannya yang berpengaruh terhadap psikologi, diantaranya Franz Brentano, Carl Stumpf, Oswald Kulpe, Hermann Ebbinghaus. 1. Strukturalisme. Edward Bradford Titchener ialah pendiri strukturalisme. Ia menerjemahkan beberapa buku Wundt dalam bahasa Inggris. Titchener ini lebih berfokus pada kesadaran, yakni subject matter dan tujuan psikologi. Menurut Titchener, subjek semua ilmu termasuk psikologi adalah sama. Dan yang kedua, elemen kesadaran Titchener memiliki 3 komponen kesadaran: sensasi, komponen persepsi, kesan atau citra atau komponen ide, dan afeksi atau komponen emosi. Fungsionalisme. Akhir abad ke-9 hingga awal abad 20 muncul berbagai pemikiran psikologi, dan salah satu yang paling berpengaruh ialah pemikiran fungsionalisme, yakni William James. Pemikirannya diantaranya akar kesadaran James, self, emosi, dan Hugo. Münsterberg bergelut dalam psikologi, bidang klinis, dan psikoterapi untuk mengatasi masalah-masalah kejiwaan serta di bidang industri. Granville Stanley Hall mendirikan lembaga penelitian psikologi pertama di Amerika Serikat, hingga psikologi dikembangkan sebagai psikologi komparatif oleh Hall, psikologi eksperimental, dan psikologi historis. Dan John Dewey percaya bahwa pengalaman itu penting dan pengalaman itu harus dipahami dalam konteks alaminya. Serta yang terakhir adalah James McConnell berhasil mengembangkan psikologi di Columbia University, dan Kettle terkenal dengan upayanya dalam mengaplikasikan psikologi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek-aspek psikologi atau mental test, dan diharapkan berguna bagi pendidikan dan dunia industri. Kesimpulannya, pada masa Yunani kuno merupakan sebuah awal dari berkembangnya ilmu pengetahuan modern, dan pada masa ini muncul berbagai filsuf-filsuf serta zaman Yunani kuno yang merupakan zaman keemasan bagi si filsafat, karena di masa ini orang-orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide-idenya. Nah, pada masa Helenistik ini muncul beberapa pemikiran anti-profilsafat, di mana kala itu pembahasan mengenai ilmu pengetahuan mulai bergerak dari ranah teoritis menuju praktis di kehidupan. Pada abad pertengahan, khususnya dunia barat, yakni tanda awal dari berpengaruhnya dogma atau ajaran Kristen di gereja pada bidang keilmuan secara menyeluruh dan berlangsung lama, serta berpangkal pada pemikiran Aristoteles. Di masa abad pertengahan merupakan masa yang menjadi pusat kejayaan Islam. Masa ini ilmu pengetahuan mulai berkembang yang dikembangkan oleh para pemikir muslim, termasuk an-nafs atau ilmu psikologi. Pada masa Renaissance di Eropa ialah masa yang disebut sebagai masa pencerahan ilmu pengetahuan, dan masa ini berkembang karena adanya pengaruh dari abad pertengahan Islam. Sedangkan psikologi sebagai sains modern sendiri saat itu sempat diragukan oleh 2 tokoh, yakni Kant dan Comte. Tetapi di balik keraguan tokoh tersebut, ada 3 tokoh yang membuktikan bahwa psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Tokoh tersebut adalah Wundt, Hermann van Helmholtz, dan Gustav Theodor. Nah, pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu, ada 2 pemikiran yang muncul, diantaranya strukturalisme yang didirikan oleh Edward Bradford Titchener yang berfokus pada kesadaran, dan fungsionalisme yang didirikan oleh William James yang berfokus pada fungsi kesadaran. Nah, itulah alur perkembangan psikologi dari masa Yunani kuno hingga psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.